Kita tahu hidup di dunia ini paling pun 80, 90, ya 100 tahun. Apa Anda yang mau hidup 200 tahun? Hidup yang hanya 80, 90 tahun itu kita disuruh nyari bekal buat hidup di akhirat. Kerja akan dinilai sebagai ibadah. Itu syaratnya 4. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja jadi ibadah, hasil jadi berkah. Kita tahu hidup di dunia ini paling pun 80, 90, ya 100 tahun. Apa Anda yang mau hidup 200 tahun? Nanti cucunya sudah jadi simbah. Nggak ada kan, mau ngapain juga. Nah, hidup yang hanya 80, 90 tahun itu kita disuruh nyari bekal buat hidup di akhirat. Berapa tahun kalau di akhirat? Yuk, berapa tahun di akhirat? Ini Mas kameramen. Di akhirat itu berapa tahun? Di akhirat itu triliun, miliar, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun tahun. Masya Allah. Lalu kalau yang disebut ibadah itu adalah saat waktu kita sholat tok, saat waktu kita baca Quran tok, maka ya tidak cukup untuk bekal kita kehidupan di akhirat yang sedemikian lama. Oleh karena itu mari bersama kita niatkan 24 jam kita niatkan sebagai ibadah. Bahkan kalau ada pertanyaan, kenapa sih akhirat itu abadi? Kenapa orang kalau masuk surga itu abadi? Jawabannya karena orang mukmin andaikan dikasih umur 1000 tahun, andaikan dia dikasih umur abadi, maka dia akan terus menjadi hamba Allah. Sehingga yang dinilai adalah niatnya. Orang yang meniatkan segala aktivitasnya untuk ibadah, termasuk dalam hari ini adalah kerja untuk ibadah, maka insya Allah hasilnya berkah. Lah, kerja akan dinilai sebagai ibadah, itu syaratnya 4. Yang pertama, tadi sudah kita ulas, ada di niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Pokok segala sesuatu itu bergantung niatnya. Ya, dan seseorang itu melakukan sesuatu itu ya karena niatnya apa? Kalau dia bekerja niatnya sebagai ibadah, maka akan bukan hanya mendapatkan uang, tapi dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dia akan mendapatkan pahala. Sehingga tidak gampang rugi orang ini, bahkan tidak bisa rugi. Kenapa? Pada saat dia misalkan janjian dengan customer, dia sudah rugi bensin, dia sudah rugi waktu. Kalau cari uang tok memang rugi, tapi kalau niatnya ibadah, dia sudah berjalan, memang bensin telah pergi, waktu telah pergi, tapi dia sudah mendapatkan pahala di sisi Allah, dia sudah mendapatkan keridhaan di sisi Allah. Jadi tidak ada ruginya orang yang bekerja dengan niat ibadah. Berarti kalau niat ibadah, kerja niat ibadah, kita jadi tidak sungguh-sungguh. Oh, malah hasilnya lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kerja itu cuma nyari uang, kerja itu hanya interaksi dengan makhluk, CCTV manusia itu bisa mati. Sedangkan CCTV-nya Allah tak pernah mati, sehingga orang relatif lebih jujur, relatif lebih sungguh-sungguh. Oke ya? Jadi kerja akan menjadi ibadah dan hasilnya berkah. 4 syaratnya. 1 ada di niat. Nomor 2 ada di cara. Ada teman bilang, kau kalau kerja niatnya apa? Ibadah tuh ya. Lah terus kerjamu apa? Pasang togel. Dadi. Niatnya ibadah, caranya pasang togel ora dadi ibadah juga. Oleh karena itu, selain niat juga caranya benar, bos. Caranya benar. Insya Allah itu hasilnya berkah. Bahkan kalau kita pikir-pikir nih, pernah makan buah nangka ya? Nangka itu yang inti nangkanya atau serabut daminya itu. Nangka kan? Kalau orang dia beli nangka otomatis dapat serabut. Oke, dapat daminya. Kalau orang dia berangkat kerja ke pasar, ke kantor, ke kemanapun dia tempat kerja, niatnya adalah untuk hal yang paling inti. Saya tanya, hal yang paling inti kita hidup di dunia apa? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hal yang paling inti adalah kita untuk ibadah. Maka kalau berangkat kerja untuk niat ibadah, kita ibarat sudah mendapatkan nangka, otomatis ada daminya. Kalau niatnya adalah ibadah, otomatis ada rezekinya.
Tapi kalau ada orang dia beli dummy, beli serabut gimana? Nah, Mas kameramen. Bukan beli nangka tapi beli dummy. Gimana? Betul, nggak ada yang jual. Tidak ada yang jual. Alias sebenarnya kalau kita hidup di dunia ini nggak ada niat ibadahnya, itu kita nggak punya tempat di muka bumi ini, karena kita dilahirkan untuk ibadah. Oleh karena itu ya sampai kerja sekalipun kita niatkan ibadah. Satu, caranya niat ibadah. Nomor dua, caranya benar. Insya Allah hasilnya berkah. Kemudian nomor tiga, kerja akan jadi ibadah sehingga hasilnya berkah. Yang nomor tiga adalah, masih ingat ya, satu apa? Niat. Nomor dua, caranya benar. Nomor tiga adalah ibadah mahdhahnya beres, ibadah pokoknya beres. Ibadah mahdhah itu ibadah langsung, sholat gitu, sehingga nggak akan terjadi sebuah cerita begini. Ada insinyur, dia naik ke lantai atas, pak, sholat duhur, medun, ibadah. Apa dia jawab? Loh, sholat ibadah, aku nyambut gawe yang ibadah, podo dening ibadah, ora kudu sholat. Wah, ya ndak jadi. Alhasil kerja akan jadi ibadah apabila ibadah pokoknya itu jalan. Oke ya, jelas. Sehingga kalau kita paham bahwa Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah pemberi rezeki, maka kalau saatnya ibadah pokok, berhentilah untuk sholat. Nggak usah khawatir berkurang. Kalau kita berjualan, tidak usah khawatir tidak dibeli sehingga sampai harus berbohong. Itu ngapain? Udah biasa saja. Bagi orang yang dia yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki, maka dia tidak harus berbohong kepada makhluk. Lagi ya. Satu, niat. Cara nomor dua, cara yang benar. Nomor tiga adalah ibadah pokoknya beres. Kemudian nomor empat adalah soal alokasi. Ibadah itu hal yang paling inti di muka bumi ini. Maka berarti kita nyari rezeki jelas untuk bekal ibadah. Di sana ada yang wajib nafkah. Di sana ada yang sunnah, yakni sedekah. Di sana ada yang wajib zakat. Di sana ada yang sunnah, yakni wakaf. Terus alokasikan. Kalau demikian, maka insya Allah makin hari makin berkah, makin hari makin berkah. Tapi kalau kita mulai mengalokasikan hal-hal yang tidak benar, ini makin hari makin tidak benar dan makin tidak cukup. Ada satu kantor saya pernah ngisi, itu ketika saya tanya, ini kalau pas lagi nggak sold out gitu, penjualan lagi meleret, apa yang dilakukan ini? Ya kami nyari hiburan, Gus. Hiburannya apa? Biasalah karaoke bareng-bareng. Waduh, lah repot deh kau menungguin. Nah, terus kalau lagi sold out, ya kami syukuran. Syukurannya di mana? Karaoke juga. Ya itu jawabannya. Kenapa menjadi tidak berkah? Dan kalau tidak berkah itu sulit sekali untuk cukup. Ya, oleh karena itu kalau kepingin diberikan kecukupan oleh Allah adalah nyari berkah. Ingat, uang sebesar apapun, sebanyak apapun dikasihkan keluarga, kalau itu tidak berkah tidak akan cukup. Karena yang bisa mencukupi adalah rahmat Allah yang turun melalui keberkahan rezeki. Bagaimana agar rezeki berkah? 4 syarat tadi itu diperhatikan. Niat, cara yang benar, ibadah mahdhahnya jalan, dan alokasinya pun untuk ibadah. Jangan ada alokasi untuk dosa. Insya Allah berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.